Ah, oke, jadi kemarin pertemuan pertama saya lupa menjelaskan silabusnya, jadi saya jelaskan sekarang gitu ya. Nah, jadi nggak semua akan saya bacakan, nanti sebagian baca sendiri. Nah, buku pustaka utamanya ini udah saya simpan di Google Drive-nya yang linknya ada di info dari WA Group yang kita gunakan. Yang ini tolong nanti di-download cepet-cepet karena besok mau saya hapus yang ini. Karena ini yang di sana, yang disimpan di sana itu kan itu buku Spanyol, Sparonyolong. Nah, kami sebenarnya di ITB punya buku teksnya, cuma jadi sebenarnya berhak terhadap e-booknya. Tapi kalian kan sebenarnya nggak berhak, tapi silahkan kalau mau di-download. Kemudian ini nggak saya lewati aja, yang penting-pentingnya aja ini. Yang pertama, eh, nanti ada ujiannya UTS satu kali, bobotnya sekian. Ada UAS bobotnya sekian dengan jadwal ini. Kemudian ada kuis bersama fakultas. Jadi kuisnya barengan antara kelas SF seluruhnya dan kelas SITH yang sains ya, yang sains. Dari 4 kuis itu dibobot di rata-rata nanti diambil 15% bobotnya dari rata-ratanya. Kemudian ada tugas-tugas. Ini tugas-tugas tiap tiap kelas bisa beda-beda, kurang lebih seperti ini. Ah, itu bobotnya juga 15%. Jadi setelah semua nilai ini di akhir nanti masuk, akan dihitung nilai akhirnya menurut bobot di atas, lalu nilainya akan ditransfer ke indeks. Ya. Indeksnya ada A, AB, sampai E terakhir. Jadi yang masuk ke komputer ITB itu adalah indeksnya. Jadi yang nanti nilainya 80 sama yang nilai rata-ratanya 99, ya nilainya udah nggak dipakai. Udah aja itu mah hilang, nanti yang masuk yang nilainya A gitu ya. Jadi nilainya tuh indeks ini. Dengan rentang nilainya seperti ini. Nah, beberapa catatan. Yaitu mahasiswa berhak untuk melihat hasil penilaian ujian. Biasanya dosen ada yang membagikannya, ada juga yang hanya boleh lihat gitu ya. Saya pikir si ibu itu akan membagikan hasil ujiannya. Saat dibagikan, mahasiswa boleh protes kalau ada kesalahan koreksi. Jadi seharusnya benar disalahkan gitu ya. Kadang-kadang terjadi itu karena ngoreksi sekian banyaknya. Nah, cuma nanti koreksinya satu fakultas akan samaan. Artinya mungkin kelas K06 nomor 123 diperiksa Pak Oki gitu. Kemudian nomor 456 oleh si dosen yang kelas lain lagi gitu ya. Jadi satu dosen memegang mengoreksi hanya sebagian soal tapi seluruh fakultas supaya penilaiannya adil gitu. Oke, berhak melihat ini. PR biasanya nggak diperlihatkan lagi karena PR ini agak banyak dalam satu semester. Kemudian kuis ini akan dilakukan rencananya online 4 kali. Nanti akan dijelaskan online-nya di server yang mana, cara masuknya itu nanti aja menjelang adanya kuis. Nah, itu kuis kalian sebenarnya nanti dalam 1-2 hari setelah dilakukan kuis, udah bisa ngelihat hasilnya. Di situ juga kalau ada kesalahan-kesalahan bisa diprotes gitu ya. Nah, untuk UTS dan UAS ini yang pasti akan ujiannya onsite, luring, luring itu terlambat datang maksimum ini. Jadi kalau terlambat lebih dari 30 menit
ya udah nggak boleh ikut ujian. Gitu ya. Oke. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan UAS tidak berhak mengikuti ujian pengganti. Kok tidak berhak? Oh, oh ya, kalau nggak ikut UTS juga nggak ikut UAS. Nah, udah itu mah nggak bisa ikut ujian pengganti lagi. Eh, jadi UTS-nya misalkan sakit, UAS-nya sakit lagi, ya udah nggak bisa ikut ujian pengganti lagi, gitu ya. Nah, tetapi kalau tidak mengikutinya salah satu dengan izin yang sah, ya sakit ada surat sakitnya gitu, tapi hanya salah satu ya. Jadi nggak ikut UTS karena sakit, nanti ada jadwal ujian pengganti. Ya, waktunya ini di akhir nanti. Jadi UTS-nya kan tadi tanggal 21 Oktober, sakit. Boleh ikut ujian di sini asal ada surat sah. Cuma nilai ujian penggantinya itu akan dipotong 10%. Ya, oke. Dan hanya boleh salah satu, nggak ikut ujian UTS atau UAS. Kalau nggak ikut dua-duanya, dua-duanya sakit gitu, ya nggak bisa ikut ujian pengganti lagi. Udah itu mah nilainya nanti udah pasti jadi E. Begitu. Mahasiswa yang jadi nanti setelah ujian reguler ini ataupun ikut penggantinya, kalau sakit salah satu, nanti dihitung rata-ratanya. Kalau nilai rata-ratanya kemudian jatuh di D atau E, akan diberi kesempatan mengikuti ujian reevaluasi. Gitu ya. Bentar-bentar ya, ada yang bel. Saya pause dulu sebentar. Saya Nah, kalau kalau indeksnya masih D atau E, bisa ikut ujian reevaluasi. Yang dilaksanakan jadwalnya ini, nanti nilainya adalah nilai rata-rata yang sebelumnya, nilai akhir sebelumnya, atau jadi dihitungin ya, misalkan dari ujian yang bukan reevaluasi, nilai akhirnya didapat misalkan berapa ya, 39 gitu ya. Kemudian kan ini D nilainya. Ikut ujian reevaluasi. Dapat nilainya misalkan malah turun gitu ya. Ujian reevaluasinya dapat 10. Maka dihitung lagi nih. Yang ini dulu kita lihat. Nilai akhir ditambah 10 dibagi 2. Oh ini jangan 39 lah. Nanti ngitungnya susah 40 gitu ya. Jadi NA ditambah UR dibagi 2 dapatnya 40 tambah 10 25. Padahal dia tadi 40 udah D. Ikut ujian reevaluasi malah jadi 25. Nggak dijadikan E ya. Ngitungnya gini, maksimum antara ini dengan ini yang diambil. Jadi kalau ujian reevaluasinya lebih jelek, sehingga ini hitungannya lebih lebih kecil, diambillah nilainya tetap yang sebelumnya. Nah, dengan demikian ini maka kalau tadinya D dan ikut ujian reevaluasi, kalaupun jelek nggak akan turun jadi E, gitu ya. Tapi kalau misalkan ini sekarang ujian nilai akhirnya 40, ikut ujian reevaluasi dapat 100. Nah, ininya kan 70, 40 tambah 100 bagi 2, 70. Nah, dia kan akan lulus, maka dia diambil nilainya bukan yang 40 tapi yang 70. Jadi maksimum di antara kedua ini maksudnya.
Tapi setelah itu dilihat batas indeksnya hanya boleh yang ini. Kalau diikut ujian reevaluasi, meskipun 70, nggak jadi nilai yang mana 70. Ini ya, ada di sini, nggak dipakai yang ini. Kalau lepas besar 50, ya tetap C. Gitu ya. Meskipun ini tadi misalkan jadi 85, ya tetap C. Kalau ikut ujian reevaluasi maksimum nilainya C. Gitu ya. Dan tidak akan turun. Dan ini nanti agak berbeda-beda antara mungkin kuliah matematik sama yang kimia. Pernah kimia itu nggak tahu sekarang masih juga nggak. Ujian reevaluasi tuh nilainya bisa naik, bisa bisa B, bisa A. Tapi bisa juga turun kalau jelek. Nah, dan kualitas soalnya soal standar. Kalau matematik itu nanti ujian reevaluasi kualitas soalnya diturunkan tapi maksimumnya C gitu ya. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Oke, itu kebijakan masing-masing prodi. Kemudian kalau seseorang tidak ikut UTS, kemudian dia punya surat sah, tapi pengganti UTS-nya dia nggak diikuti. Jadi dia hanya ada nilai UAS aja, itu langsung E. Demikian juga kalau sebaliknya, kalau UTS-nya ada, UAS-nya sakit, harusnya dia ikut pengganti UAS. Tapi ternyata pengganti UAS dia nggak ikut juga. Nah, jadi hanya ada nilai UTS. Meskipun angkanya 100 UTS-nya, tetap dia nilainya E. Jadi nilai komponennya harus ada UTS, UAS, atau penggantinya. Dan ingat, nggak boleh eh, untuk ujian pengganti itu nggak boleh dua-duanya. Hanya boleh salah satu aja diikuti. Nah, setelah itu ini tidak ada ujian tambahan lainnya lagi. Karena ini koordinasinya sefakultas gitu ya. Bahkan dengan SITH, kelasnya banyak, aturannya udah baku. Artinya kalau ada seseorang, aduh rata-ratanya 48, kurang dikit gitu ya, ke C, tetap dosennya nggak akan memberikan ujian tambahan atau tugas tambahan apapun, karena itu dilarang. Kalau dia memberikan, akan ditegur malah dosennya. Karena semua komponen nilai ini nanti harus dilaporkan koordinator kalau 48 kok kenapa jadi C itu keluarnya. Nah, nggak bisa bilang ada tugas tambahan. Komponen ujinya udah kaku, hanya ini aja. Oke, itu mengenai silabus. Kalau bahan-bahan nanti aja diikuti ya selama perkuliahan. Saya sebutkan satu-satu juga, kalian malah bingung. Nah, dari situ silahkan kalau ada yang tidak jelas mau ditanyakan. Oke, Oke, kemarin saya sudah menjelaskan mengenai harga mutlak. Kemudian ini rumus-rumus yang bisa dipakai. Jadi kalau nanti kita mempunyai persamaan atau pertaksamaan yang memuat harga mutlak, biasanya mengerjakannya harga mutlaknya dihilangkan dulu. Nah, setelah harga mutlaknya dihilangkan, dipakai cara yang sebelumnya, pertaksamaan rasional. Kita lihat contoh-contohnya. Ya, oke. Eh, yang saya hitam-hitamin itu nggak usah ya, nggak usah ini. Oke. Nah, kalian bisa klik yang warna yang simbolnya segitiga, solusinya akan keluar, tetapi saya akan kerjakan manual aja ya. Kalau diklik itu nanti idenya suka kelewat. Oke, saya akan kerjakan soal-soal ini. Tulis di sini. Ah, itu. Oke, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya tadi
Tuliskan tanpa tanda mutlak. Ini maksudnya apa? Maksudnya kayak ini. Mutlak X ditulis tanpa mutlak menjadi ini. Kalau X min 4 menjadi apa? Gitu ya. Oke. Ini silahkan kalau ada yang udah tahu, kalau mau ditulis pakai tanpa tanda mutlak jadi apa? Aku mau Pak, mau coba. Coba. Agak keras suaranya. Atau Halo, bentar-bentar saya gedein volume saya mungkin kekecilan. Ya, halo Pak. Udah ya, jelas. ya, ya, udah. Yang pertama itu untuk eh, X lebih dari sama dengan X kurang 4-nya lebih dari sama dengan 0. X Jadi kurang 4-nya jadi? lebih X kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Heeh. Jadi X-nya lebih dari sama dengan 4. Hah? Entar, bingung. Yang kayak giniannya jadi apa gitu? Di mana? Untuk Saya untuk X sama untuk X lebih dari 0, oh, sorry. Untuk X lebih dari 0, ya. untuk X lebih dari 0 itu berarti eh, X kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Hah? Itu ditulis di mana? X kurang 4 lebih dari 0 gitu? So gimana maksudnya? Bentar Pak. Ini nih, bacanya gini ya, yang aturan ini. Kalau X-nya kurang sama dengan 0, maka mutlak ini kalau dibuka jadi ini. Kalau X-nya besar dari 0, mutlak ini ngitungnya pakai ini gitu. Nah, sekarang kalau X kurang 4 mutlak jadi apa? Eh, bingung? Nah, saya jelasin aja ya, supaya nggak ngabisin terlalu waktu. Kalau mau membuka mutlak itu, lihat dulu ini tanda dari ini nih, yang di dalamnya. Kita periksa di sini. Tanda dari X kurangi 4. Kalau mau memeriksa tanda, berarti memeriksa kapan dia positif, kapan dia negatif. Jadi cari dulu yang 0. Nolnya di 4. Di 4 nilainya 0. Ini yang tanpa mutlak ya. Kalau pakai mutlak kan selalu positif. Selalu non negatif. Terus kemudian kita masukkan ini, jadi garis bilangannya terpecah yang kiri dan kanan. Yang di kiri 4. Ambil aja satu bilangan berapa? Di kiri 4 tuh 0 gitu ya. Masukkan ke sini. 0 dikurangi 4 negatif. Berarti ini negatif seluruhnya. Yang di kanan 4 ambil aja misalkan 20. 20 di sini salah satu titik. 20 kurangi 4 positif. Nah, gitu ya. Jadi, dengan demikian maka ini kita harus pecah menjadi daerah X kurang dari 4 dan X besar 4. Nanti 4 sendiri gimana? Nah, 4 sendiri terserah. Mau ikut sini boleh, mau ikut sini boleh. Ya, kenapa bolehnya? Nanti lah, bentar ya, setelah lengkap. Saya ikuti yang sini. Gini, kita lihat. Kalau kurang dari 4, yang dalamnya ini teh negatif, betul? Kalau X-nya kurang dari 4, berarti di sini, kan tadi udah diperiksa. X kurang 4-nya negatif. Padahal harga mutlak nggak boleh negatif. Jadi harus dikali min. Gitu. Kalau X-nya udah besar dari 4, nilai yang di dalam mutlaknya udah positif. Kalau udah positif, mutlak mau dibuka ya langsung aja. Gitu. Itulah cara membukanya ya. Oke. Jadi kalau sekarang diberikan X-nya berapa? -1. Ini tuh buat apa? Nah, ini kita buat ngitungnya. Kalau X-nya -1, berarti ada di daerah sini. Ngitungnya pakai ini. Kalau X-nya -1,
Berarti min 1 kurangi 4. Jadi ini min 5 kali min, jadi nilainya 5. Kalau X-nya 10, pakai aturan yang ini. Begitu, ya. Oke, itu membuka harga mutlak. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja. Saya boleh. Benar-benar. Kenapa? Saya boleh tanya. Eh, Kalau itu kan saya lihat Harus. ya ada cek tandanya kan itu batasnya di 4 ya Pak. Ya. Itu dari X min 4 sama dengan 0 ya Pak. Nah, kalau pas di 4, dia sama dengan 0. Nggak apa-apa. Jadi yang 4 itu mau gini boleh, kalau gini ikut aturan sini. 0 juga. Kalau ikut Oh, 4-nya ikut di sini, jadi dia minus 0, 4 kurangi 4. Jadi pas di batasnya boleh ikut mana saja. Tapi harus ikut sekali ya. Karena ini baik harus Pak. mencakup semua bilangan real. Nggak Oh, boleh iya, ada yang baik Pak. ketinggalan. Kalau dua-duanya sama dengannya boleh nggak Pak? Nggak boleh 2 kali. Aturannya ngitungnya nggak boleh 2 kali gini. Meskipun Oh, nggak sama boleh ya, ya Pak. Oh iya Pak. aturannya sekali aja. Untuk setiap X, aturannya sekali. Baik Pak, boleh izinkan sekali lagi. Heeh, ya, Itu kan pas cek tanda kan yang angka yang kita pilih itu kan 4 yang buat dicek. Apakah ya. itu tuh datangnya dari mana ya? Kenapa 4? Gini, Apakah sebentar. Ya, disama dengan 0? ya. Kita sebenarnya mau memeriksa kapan dia negatif, kapan dia positif. Untuk periksa kapan dia negatif atau positif, cari dulu kapan dia 0. Dia 0 kalau X-nya 4. Itulah. Jadi yang saya tanda ini adalah akar dari ini, penyebab nolnya. Baru Oh, diperiksa kiri oh iya kanannya. Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak. lanjut ya. Nah, tentukan solusi dari persamaan ini. Oke, saya bawa. Ini masih persamaan nih. Persamaan. Nah, masuk sana. Bawa ke sini ya. Tentukan solusi dari ini pertanyaannya. Tentukan solusi dari ini. Nah, caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Kalian mau eh, kuadratkan, boleh nggak? Dikuadratkan. Kira-kira boleh nggak? Ya boleh ya. Ini kan saya punya si P misalnya sama dengan Q. Ya dikuadratkan kan ini benda yang sama. Ya P kuadrat ya sama dengan Q kuadrat gitu ya. Tapi hati-hati kalau pertaksamaan nanti nggak boleh. Ada syaratnya. Soalnya kalau salah satu positif, salah satu negatif nanti berubah tanda. Nah kalau ini nggak masalah. Ini sesuatu yang sama. Oke, kita coba kuadratkan aja menyelesaikannya. Kenapa dikuadratkan? Karena nanti harga mutlaknya hilang. Gitu ya. Coba. X min 3 kuadrat sama dengan X min 3 kuadrat ya. Nah, kalau dikuadratkan, ini pasti positif yang di dalamnya nanti. Jadi tinggal kita hitung, ini X min 3 kuadrat. Ini juga X min 3. Sebentar. Sebentar. Saya keliru nggak ya? Hmm, eh, kalau dikuadratkan itu bahaya. Bahaya, ini jadinya berlaku untuk semua X. Eh, saya mau pakai cara lain. Pengkuadratan tuh saya hindari ya, karena pangkatnya naik, harus hati-hati. Harus hati-hati. Saya akan pakai cara yang lain aja. Ini caranya. Untuk menyelesaikan persamaan ataupun pertaksamaan, caranya harus hilangkan dulu harga mutlaknya.
Gimana menghilangkan harga mutlaknya? Ya dibuka kayak tadi. Kita lihat gini. X min 3 kalau dibuka pakai cara yang A tadi ya, akan pecah menjadi penyebab nolnya di 3. Jadi langsung aja sekarang ya. X kecil 3 dan X besar 3. Kalau kita periksa tandanya, bolehlah periksa lagi. Tanda dari X min 3, penyebab nolnya di 3, di kirinya negatif, di kanannya positif. Ini dengan cara memasukkan angka ya, satu angka di sini, periksa ke sini. Dan yang di kanan juga periksa. Jadi kalau ada yang bingung, min plusnya tanya ya. Dengan demikian waktu dibuka, yang kecil 3, ini yang kecil 3, karena negatif, harus diminkan. Kenapa harus diminkan? Karena kalau di kiri 3, X min 3-nya negatif. Padahal harga mutlak nggak boleh negatif, jadi dikali min. Kalau yang di kanan 3 udah positif. Jadi kalau mutlaknya dibuka, ya langsung aja. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu, maka kita akan kerjakan ini. Karena ininya pecah 2, ya saya ngerjakannya separuh-separuh. Untuk X yang kecil 3. Ngikuti ini ya. Ngikuti ini. Soalnya saya salin lagi. Kalau kecil 3 tadi kan mutlak ini bisa diubah jadi ini. Jadi ini min X min 3 sama dengan X min 3. Ini kita selesaikan. X-nya habis. Jadi berapa? Kok aneh? Nanti dulu. Enggak, X-nya enggak habis. Berapa ini? Saya 2X bawa. sama dengan 6, Pak. Gitu ya. Ininya bawa ke sini. Ini 6 gitu ya. Yang ini, yang angkanya dipindah ke sana. Jadi X-nya sama dengan 3. Jadi saya namakan himpunan penyelesaian 1 adalah titik 3. Satu titik aja, bukan interval. Bilangan 3. Kemudian kita harus kerjakan untuk semua bilangan real jalankannya. Jadi yang kecil 3 udah kita kerjakan. Yang besar 3, sorry, belum selesai. Nah, seandainya ya, tadi setelah dihitung, ini ketemunya 5. 5 misalkan ya, bukan 3. Maka ini nggak boleh jadi himpunan penyelesaian. Kan kita nyarinya di sini. X kecil 3. Ini, kita nyari solusi di daerah X kecil 3. Masa ketemu solusinya jadi 5 itu? Nggak boleh ya. Jadi gimana? Nah, maka saya hapus dulu. Ini 3. HP1 tuh kayak tadi betul 3. Tapi harus diiris dengan tempat mencarinya. Supaya apa? Supaya bahwa dia harus jatuh di sini. X kecil 3 tuh saya tulis sebagai interval minta hingga sampai 3. Kenapa harus diiris? Karena hasil yang kita peroleh harus berada di sini. Kenapa harus ada di sini? Karena tadi kita makainya dari awal untuk daerah ini nyarinya. Daerah ini memang belum kan? Nah ini kebetulan sih hasilnya sama aja ya. Interval min 3, minta hingga sampai 3, 3-nya masuk. Diiris himpunan 3. Hanya satu titik. Ya hasilnya 3. Paham itu? Kenapa harus diiris? Untuk menghindari kalau ini tadi, kebetulan ini 3 sih betul ya. Nggak diiris juga. Kalau menghindari kalau ini takutnya 6 gitu. Ini 6. Nah kalau gini gimana?
ya irisannya kosong, nggak ada. Gitu ya. Oke ya. Nanti kelihatan di yang kedua. Coba kita lihat sekarang. Untuk X yang lebih besar dari 3. Tulis lagi soalnya. X min 3. Kalau X lebih besar 3, mutlak dibuka jadi ini. Nah, ini menjadi X min 3, langsung buka X min 3. 0 sama dengan 0 gitu ya. Berlaku untuk X yang mana ini? 0 sama dengan 0 berlaku untuk mana? Kalau X-nya 10, betul nggak? X-nya 10. Betul kan? Memenuhi hubungan ini kan? X-nya 50 berlaku juga. Jadi 0 sama dengan 0 jangan diartikan, oh ya nggak ada gitu. 0 sama dengan 0 tuh sangat ada, sangat benar. Untuk X yang mana? Untuk semua X. Berapapun X-nya, 0 mah ya sama dengan 0, benar, selalu benar. Jadi HP2-nya adalah seluruh bilangan real. Tetapi kita kan tadi nyarinya di sini katanya. Masa himpunan jawabnya melebihi ini? Kembali ini harus diiriskan. Diiris dengan tempat kita nyari. Yaitu dari 3 sampai tak hingga. Ya, hasilnya seluruh bilangan real diiris ini ya 3, tak hingga. Itu sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita menyimpulkan himpunan penyelesaiannya? Ini kan baru sepotong-sepotong. Siapa izin bertanya lagi boleh? Boleh, tiap kali juga boleh. Tadi kan Bapak bilang kalau dikuadratin nantinya tuh maksudnya semua bilangan itu maksudnya gimana ya Pak? Kalau dikuadratkan harus hati-hati. Kerjakan dulu sendiri yang dikuadratkan. Boleh juga dikuadratkan, tapi saya tadi kalau dikuadratkan agak lebih susah menjelaskannya. Ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ada yang perlu hati-hati. Karena kalau dikuadratkan tadi kelihatannya X min 3 kuadrat sama dengan X min 3 kuadrat. Berlaku untuk semua X kan? Jadi nanti himpunan penyelesaiannya bilangan real. Nah itu ternyata salah. Oh iya Pak. Di Oh mana iya letak benar Pak. salahnya? Nah, pengkuadratan tuh ada yang harus hati-hatinya. Saya tadi nggak jelaskan di mana hati-hatinya. Saya hindari aja cara itu. Gitu ya. Oke, kalau nggak dikuadratkan, enak. Pangkatnya rendah lagi. Udah paham ini kenapa harus diiris? Karena kita mencari di sini. Ya harus ada di sini dong. Bayangkan gini, carilah jeruk yang warnanya merah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian orang mencari, saya cari dulu di Jawa Barat. Dapatnya ini. Ini dapatnya. Tentunya harus yang ada di Jawa Barat, diiris dengan Jawa Barat. Terus di Jawa Tengah dia nyari hasilnya, ya harus hasilnya ini, tapi harus yang ada di Jawa Tengah, itu harus diiris dengan Jawa Tengah. Nggak boleh nanti dapatnya jeruknya dari Bandung dan dari Jogja, itu nggak boleh, kan harus dari Jawa Tengah doang. Nah ini sama, mencari di sini solusi yang memenuhi ini, ya jawabannya harus ada di sini. Mencari di sini, jawabannya harus ada di sini sebagiannya. Jadi sebagian dari ini. Jadi harus diiris. Nah, sekarang HP seluruhnya diapakan? Kembali ke contoh tadi jeruk. Carilah jeruk yang warnanya merah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian saya nyari di Jawa Barat, dapat 10 jeruk yang memenuhi itu permintaan. Di Jawa Tengah saya dapat 5 jeruk. Maka jeruk yang berwarna merah di Jawa Barat dan Jawa Tengah diapakan?
digabungkan ya. Nah, sama ini. Di daerah X kurang 3, di sini, X kurang 3, yang memenuhi persamaan ini adalah ini, HP1 ini. Lalu dihitung. Di yang lebih besar 3, di daerah yang besar 3, saya dapat ini, yang memenuhi ini. Di seluruh bilangan real, ya HP1 digabung HP2. Jadi kalau digabung kita gambar garis bilangannya. Ini yang satu hanya titik 3, yang satu lagi interval 3-nya nggak masuk, jadi pakai kurung bulat sampai tak hingga. Pakai kurung bulat atau pakai kurung bulat gini atau pakai jendolan kosong gitu boleh ya. Kalau digabung mana? Ya berarti 3-nya ikut, kemudian termasuk yang ini ditambah titik 3. Jadi dapatnya 3, tak hingga. Ingat tak hingga nggak pernah dimasukkan ya. Lumayan ya mikirnya ya. Banyak ya. Nah, nanti yang tadi nanya atau siapapun temannya coba dikuadratkan. Kok jawabannya beda gitu. Yang ini benar. Jawabannya saya kasih tahu ini benar sekali. Yang dikuadratkan nanti jawabannya seluruh bilangan real. Kenapa ya jadi ngaco itu jawabannya kalau dikuadratkan? Nanti amati sendiri. Boleh di pengerjaannya boleh di WA-kan di WA group. Nanti saya tanggapi. Oke, lanjut lagi. Nah, nomor 3, pertaksamaan. Sebab persamaan mah jarang keluar di ujian. Yang keluar pertaksamaan. Nih. Nomor 3. Ini selain rekamannya, mau PDF-nya nggak ini? Perlu nggak kira-kira kalian PDF-nya? Boleh, Pak. Perlu, Pak. Pak, Perlu, Pak. Pak. Perlu, Pak. Ya, kenapa? Ada yang mau nanya? Nggak. Oke, kalau nggak ada yang nanya. Kalau terlalu kecil tulisannya tolong bilang ya. Kan ini bisa digedein gitu. Cuma saya nulisnya dikit jadinya. Area nulis itu. Nah, ini ada mutlak. Membuka mutlaknya macam-macam. Bisa kayak tadi. Tapi kalau dipecah gini tuh panjang tuh kayak tadi. Kalau di kemarin saya ngajar matematika A ini cara satu memang dibuka seperti ini. Ada cara kedua membuka lebih gampang. Yaitu kita lihat lagi. Kan lupa nih rumus-rumusnya. Nah, ini lihat. Mutlak sesuatu kurang A, A-nya bilangan. Kalau dibuka jadi ini. Ini nggak harus X ya, apa aja. Mutlak sesuatu kurang A, kalau dibuka mutlaknya hilang, tapi ininya diapit min A sama A. Oke, saya pakai itu. Nih, saya pakai ini ekivalen dengan X kurang 4-nya, jadi yang di dalamnya ini, diapit oleh min 1 dan 1. Gitu ya. Oke, udah nggak ada mutlaknya, gampang. Nah, jadi saya punya sekarang 2 pertaksamaan. Yang kiri ini, yang ke-1, dan yang kedua ini. Ini seperti contoh kemarin di sini. Mana ya? Di slide sebelumnya ya, filenya beda. Yang pertaksamaannya 2 gitu. Jadi kita cari himpunan penyelesaiannya dari masing-masing. Nanti ini dicari HP1-nya berapa, ini HP2-nya berapa, HP seluruhnya digabung diiris. Ada yang masih ingat? Diiris, Pak. Diiris ya. Karena apa? Harus memenuhi yang kiri, juga harus memenuhi yang kanan. Jadi harus ada di dua-duanya. Nah, oke. Sekarang tinggal ngerjakannya aja. Yang ini dulu. Untuk
Ini kita nggak mecah-mecah bilangan realnya. Di semua bilangan real aja ini mah. Kalau yang tadi kan bilangan realnya mana? Dipecah-pecah. Kecil 3 sama besar 3. Ini mah enggak. Ini ada pertaksamaan 1, ada pertaksamaan 2 gitu aja. Ini sebenarnya bisa langsung, tapi saya pakai cara yang tukang sayur itu yang awal. Salah satu dibuat 0, apa ini? -3 gitu ya. Kalau salah ngitung tolong dikasih tahu. Kemudian ini biasanya ada tanda ekivalen, artinya yang sebelumnya dengan yang berikutnya nggak merubah solusi. Solusinya tetap diawetkan. Kemudian apa kemarin? Setelah salah satu ruas 0, yang ini difaktorkan, udah terfaktor sendirinya, kita gambarkan di garis bilangan akarnya, penyebab nolnya. 3. Periksa tanda dari X kurang 3. Ya, periksa tanda kalian udah biasa, ini min plus. Tolong kalau saya salah dikasih tahu. Dari sini saya dapatkan solusinya HP1 sama dengan yang lebih besar 0. Berarti dari 3 sampai tak hingga. 3-nya boleh, karena 0 boleh. Boleh sama dengan ini. Gitu ya. Nggak diiris-iris, ini mah nggak kayak tadi, nggak dipisah-pisah ininya. Seluruh bilangan real aja dia. Di seluruh bilangan real yang memenuhi pertaksamaan kiri, solusinya ini. Satu lagi, untuk apa? X min 4 kecil 1. Saya pindahkan ruas ini. Min 5 ya. Tanda ininya pasang aja, ekivalensinya panah bolak-balik. Gambar lagi garis bilangan. Kita periksa tanda X min 5. Penyebab nolnya di 5. Kemudian di kirinya min. Di kanannya plus. Maka HP2 sama dengan yang negatif karena ingin kecil 0. Termasuk boleh 0. Jadi titik 5-nya masuk ke minta hingga sampai 5. 5-nya masuk. Nah, HP seluruhnya kalau ada 2 pertaksamaan gini, maka HP-nya sama dengan HP1 diiris HP2. Irisan kalau bingung, gambar lagi masing-masingnya. Berendengan gitu. Yang satu 3 tak hingga. 3-nya masuk. Yang satu lagi minta hingga 5. Dari kiri, ini 3 ya, sampai 5. Irisannya yang ada di dua-duanya. Langsung aja nih ditulis. 3-nya masuk, di keduanya juga. 5-nya juga masuk. Nah, begitu. Beres ya. Oke, Nanya, Pak. ya. Boleh dibuka nggak yang PDF yang sifat-sifat tadi? Saya mau nanya dari situ soalnya, Pak. Boleh. Ini, Nah, itu ya sifat yang E dan F itu dapetnya di mana ya, Pak? bentar, sifatnya apa yang ditanyakan? Jadi itu rumusnya dari mana ya, Pak? Oh, rumusnya ini ada buktinya, kita terima aja. Jadi Oh, rumusnya kalau mau dibuktikan harus baca bukunya, dan oh iya, Pak. buku matematika B itu nggak ada buktinya, harus yang buku matematika A. Jadi ini diterima aja dengan senang hati, boleh dipakai karena Iya, Pak. targetnya ke sana, kita nggak akan membuktikan ini satu persatu. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain kok jarang tanya? Yang lain udah kebingungan atau paham ya? Gracia, paham nggak Gracia? Atau bingung? Mana Gracia ini? Ya, paham, Pak. Benar? Ya, Rafli, Pak. paham nggak Rafli? Rafli, Paham, Pak.
Beneran? Beneran. Jessica, paham nggak Jessica? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke. Ya, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Mana soalnya? Yang nomor C saya akan kerjakan. Nah, yang nomor C. Hati-hati ini. Ini sama aja nih. Pengerjaannya semua sama. Asal ikuti cara saya. Kalau nggak mau pakai cara saya, kalau cara lain bener pun boleh gitu ya. Oh di SMA misalkan saya mah kalau yang gini ada caranya yang lebih cepat, boleh. Asal betul. Kalau di ujian disalahkan tuh pasti akan ditunjukkan nih salahnya di sini. Cara ini gitu. Kalau nggak yakin ikuti aja cara saya. Oke, berikutnya kita lihat soal ini. Nah, kembali ini mau digimanakan? Dibuka mutlaknya kayak tadi. Sama aja dibuka mutlaknya ya. Dibuka mutlaknya gimana? Kayak tadi aja. Ini ekivalen dengan X ditambah seper X diapit oleh min 2 dan 2 gitu ya. Nah, kerjakan satu persatu. Untuk min 2 X tambah seper X. Kayak kemarin, salah satu ruas dibuat 0. 0 X ditambah seper X ditambah 2 gitu. Simbol ininya suka lupa saya. Nah, kemudian kemarin ini saya cobakan ke kelas matematika A. Banyak yang mengalikan dengan X. Ini dikali X gitu. Kali X. Ini nggak boleh nih. Ini dosanya 7 turunan. Kenapa nggak boleh? Karena nanti Karena jadi nanti kuadrat, yang Pak. sebelah kiri, Ntar satu-satu. Yang cowok dulu. Kenapa? karena nanti yang sebelah kiri tetap bakal nol dan sama kayak Regina tadi nanti bakal jadi X kuadrat. Enggak, bukan. Jadi eksponen mah sebenarnya nggak apa-apa. Cuma menyelesaikannya lebih susah. Bukan itu alasannya. Apa? Karena kan ketidaksamaan. Terus kita nggak tahu nanti kalau misalnya ternyata min, berarti tandanya harus diubah. Nah, itu ya. X ini kan nggak tahu positif negatifnya. Bisa positif, bisa negatif. X itu kan masih bilangan real. Solusinya belum ketemu. Kalau dikali X, kalau X-nya negatif, ini harus berubah tanda. Kalau X-nya positif, tetap tandanya. Jadi, jangan mengalihkan dengan bilangan yang belum diketahui tandanya. Kalau dikali ini sih boleh. Ini pasti positif. Tapi, ngapain jadi rumit nanti bentuknya. Pengennya dikali X, tapi nggak boleh. Ya jangan dilakukan. Jadi, prosedurnya sama seperti kuliah pertama, samakan penyebut. Samakan penyebutnya kan yang hanya X ini. Jadi ini X kuadrat per X. Ini seper X. Ini ditambah 2X per X gitu kan. Itu semua masih sama. Nggak ada masalah. Gitu ya. Nah. Setelah itu samakan X kuadrat ditambah 2X tambah 1 atasnya. Bawahnya X. Kemudian kemarin prosedurnya faktorkan. Ini bisa difaktorkan nggak? B kuadrat min 4AC. Bisa ya. Faktorkan menjadi tambah 1 kuadrat per X. Ini harusnya ada simbol gininya. Kalau lupa nggak dikurangi. Nggak akan dikurangi ya. Setelah ini gimana? Udah terfaktor. Salah satu ruas udah 0. Gambarkan garis bilangan. Kita periksa tanda dari X tambah 1 pangkat 2
per X. Caranya gambar dulu garis bilangannya. Bukan. Garis bilangannya mah udah digambar. Gambarkan dulu akar-akarnya. Ini akarnya berapa? 0. 0. Yang ini akarnya, penyebab nolnya, min 1. Min 1. Nah, periksa tandanya. Kalau X-nya kecil sekali, min 1.000.000. Yang ini selalu positif. Ini kalau min 1.000.000 negatif. Jadi min. Kalau di sini, nah di sini agak susah. Min berapa ya? Min setengah. Min setengah ini positif selalu. Yang ini min setengah negatif. Jadi masih min. Kalau di SMA sih mungkin udah dikasih tahu sama gurunya kalau pangkatnya 2 nggak berubah itu. Tapi saya sih masukkan aja satu-satu. Dia di atas 0 masukkan 100. Ini positif, ini juga positif. Jadi HP1 apa? Siapa tadi Regina yang suka nanya? Sekarang saya nanya HP1 apa? Halo, halo. Kenapa? Solusinya mana ini? HP1. Berarti yang itu dong Pak, lebih besar daripada 0. Ya, jadi berapa di sini saya harus nulis? Kurung yang itu, kurung yang kotak itu, terus 0, yang tak enggak, tapi positif. Takinya nggak boleh dimasukkan ya? Oh iya Pak. 0 termasuk gitu? 0 boleh nggak? Hah? Banyak. Nggak Eh, boleh membagi 0. berarti lebih dari, berarti kurungnya kurung biasa dong Pak. Gitu ya? Iya Ya, Pak. sudah? Yakin? Yakin Pak. Nafa, yakin kan Nafa? Iya, Pak. Yakin? Ngedukung si Regina kamu? Iya, Amira, Pak. paham nggak Amira? Amira. Iya. Hah? Ragu-ragu? Jangan ragu-ragu. Nanti pilih pacar juga ragu-ragu. Oke, biarkan dulu ya. Itu kan kita baru yang sini. Sekarang yang ini, yang kedua. Untuk X tambah 1/X kecil sama 2. Oke? Kayak tadi lagi, pindah ruas. Supaya salah satu ruas menjadi 0. Gitu? Samakan lagi penyebutnya. Ini menjadi X kuadrat per X. 1/X udah. Min. Supaya per X semuanya gitu ya. Ini mah saya nggak mengalihkan dengan X ya. Kalau mengalihkan dengan X mah kedua ruas gitu. Ini mah enggak. Yang ini dibikin ini. Yang ini dibikin ini. Supaya semua per X. X kuadrat di min 2X tambah 1. Yang ini saya taruh di tengah. Nggak usah dikurung. Ngapain dikurung-kurung? Dikurung ya nggak apa-apa. Faktorkan min 1 ya. Tolong hitungannya sambil diperhatikan ya. Nah, kembali kita bikin garis bilangan. Periksa tanda dari X min 1 pangkat 2 per X. Penyebab nolnya di 0 dan di ini. 1 ya. Kirinya apa? Min ya. Kemudian di antara 0,1 setengah, yang atas selalu positif. Plus ya. Ini plus juga. Kalau nggak paham kenapa itu ada min plus plus gitu ya, tanya ya. HP2 apa Regina? Sama kayak tadi Pak. Sama 0 taki nggak? Iya. Hah? Iya Pak. 0 taki nggak? Kenapa?
Soalnya kan ini kan mutlak, berarti kan harus selalu positif kan, Pak? Enggak, mutlaknya mah udah dibuka dari sini berangkatnya. Udah sampai sini kita. Jangan ngelihat dari mutlak ya. Ngelihatnya yang memenuhi ini. Kan harus kecil nol di sini. Jadi lihatnya yang negatif. Berarti yang kurang dari Nah, 0 dong, Pak. iya. Jadi min tak hingga sampai nol. Nolnya masuk nggak? Enggak, Pak. Nggak. Kemudian HP seluruhnya diapakan? Diiris, Pak. Diiris HP 2. Coba saya iriskan ya. Gambar ulang. Yang satu 0 sampai tak hingga. Nolnya nggak masuk. Satunya lagi min tak hingga sampai 0. Nolnya nggak masuk. Irisannya ada mana? Nggak ada ya irisannya. Ya himpunan kosong. Atau biasanya himpunan kosong gitu. Nah, udah benar belum? Udah benar belum? Kok ragu-ragu? Kalau udah jalannya benar ya pasti benar. Kecuali nggak teliti. Asal lihat. Paham nggak asal Ya, lihat? Pak. Hah? Paham, Pak. Paham nggak? Bukan baik. Jahat juga nggak apa-apa asal paham. Hmm? Paham, Pak. Nah, tapi salah. Salahnya di mana? Saya bilang salah nih. Salahnya di mana ya? Pak mau nanya Pak, Bapak, Yang cowok dulu coba. Sok tanya. Mana kok ngilang? Pak kenapa mau nanya Pak, Nah, Eh, kenapa nggak bisa ini Pak, minta hingga sampai tak hingga, tapi nolnya nggak termasuk? Itu bisa gitu gak Pak? oh harus lihat dari sini. Ini kan yang lebih besar dari 0. Ya hanya yang ini yang negatif enggak dong. Ini kan kesimpulan ini tuh didapat setelah diberi tanda saya mau ngelihat yang lebih besar 0. Jadi jangan dikarang di sininya. Kalau yang ini setelah diperiksa tanda yang ininya seperti ini. Saya mau nyari yang ininya kecil 0, jadi yang negatif gitu ya. Gitu. Jadi kenapa Oh, enggak minta hingga tak hingga? Ya kalau minta hingga sampai tak hingga, yang ini, yang bagian negatif yang nggak boleh. Gitu. oke Pak, Ya, makasih Pak. ada lagi coba. Kenapa salah? Ini saya bilang salah. Ada salah. Hampir seluruhnya betul ngerjakannya. Tapi gara-gara kurang gitu dikit jadi salah jawaban akhirnya. Nggak ada yang sadar? Baik, saya sadarkan. Gini. Kan tadi ini betul nih melihat yang besar 0. Ya, yang besar 0 ya ini. Tapi titik-titik simpul ini harus diperiksa sendiri. 0 memenuhi nggak? Nggak boleh ngebagi 0. Min 1. Min 1 memenuhi nggak? Kalau min 1 ini kan jadi 0 kan? Min 1 memenuhi kan? Nah, maka HP satunya bukan 0 tak hingga aja. Digabung dengan sebuah titik min 1. Karena min 1 termasuk. Boleh. Kalau min 1 kan ini jadi 0 dibagi min 1. 0. Boleh memenuhi ini. Yang ini juga. 0-nya memenuhi enggak. Jadi titik pembuat akarnya harus diperiksa. 0 nggak boleh. Ngebagi 0 nggak boleh. Jadi enggak 0. Kalau 1. 1 boleh. Ini kan jadi 0 kan? Jadi selain yang negatif, juga yang nilainya 0 termasuk. Jadi ini digabung titik 1. Nah, gitu. Sekarang kita iriskan. HP satunya tadi ini 0 tak hingga digabung titik min 1. 1 titik aja.
HP2-nya min tak hingga sampai 0. Dari kiri sampai 0 digabung titik 1. Jadi irisannya berapa? Yang ada di atas dan ada di bawah. Ya cuma titik min 1 Min 1 sama 1. dan 1. Iya Gitu. udah. Hanya Udah. 2 titik. Bukan interval lagi ya. Udah aja. Min 1 dan 1. Anggotanya 2 titik. Itu HP-nya. Oke, begitu ya. Nah, sudah. Saya balik ke slide-nya lagi. Nanti diamat-amati lagi ya. Kalau kerasa, oh aneh gitu ya. Nah, yang lain saya lewat dulu aja. Ini juga nggak terlalu penting. Yang 4, saya akan masuk ke bentuk akar. Akar. Ini perjanjian. Jadi, jangan ditanya kenapa perjanjiannya seperti ini. Nanti saya harus tanya guru saya, dosen saya. Pak, kenapa perjanjiannya seperti itu? Ya, nanti dia harus tanya lagi yang atasnya. Karena yang membuat perjanjian awal udah ada di akhirat. Kita nggak tahu. Pokoknya dia membuat perjanjian akar itu seperti yang akan saya jelaskan. Kenapa dibuat seperti itu? Ada maksudnya nanti ke belakang ya. Supaya struktur matematiknya jadi benar. Dan konsisten. Gitu ya. Nah, kalau X lebih besar atau sama dengan 0, jadi harus ini ya, nggak boleh negatif. Maka yang dimaksud akar X adalah bilangan tak negatif. Bisa 0, bisa positif ya, tak negatif tuh. Bilangan tak negatif A yang bersifat A kuadrat sama dengan X. Nah, supaya ini kan, kalau dibaca gitu, apa sih nggak ngerti itu ya. Kita lihat ke contoh. Ini, kalau saya tulis di sini. Supaya ini. Akar 9. Saya harus cari berapa. Tadi simbolnya pakai apa? Saya samakan dulu. A ya, bilangan A. Berapa A sehingga sorry. Tadi ada embel-embelnya. Bilangan tak negatif A. A-nya harus lebih besar 0. Besar sama 0. Sehingga A kuadrat sama dengan 9. Berapa A-nya? Ya 3. A sama dengan 3. Jadi akar 9 sama dengan 3. Bukan min 3 ya. 3. Karena harus bilangan tak negatif. Contohnya lagi. Akar min 4 pangkat 2. Akar min 4 pangkat 2. Tadi syaratnya sesuatu yang di dalam akar nggak boleh negatif juga. Dan hasilnya juga nggak boleh negatif. 0 boleh ya. Nggak boleh negatif. Coba, kalau soal ini, yang di bawah akar negatif nggak? Enggak, karena min 4 pangkat 2, 16. Jadi dia harus dihitungnya gini. Nah, kemudian cari bilangan A yang A kuadratnya 16. A-nya harus lebih besar 0. Jadi A-nya 4. Jadi hati-hati, min 4 pangkat 2 diakarkan bukan min 4 ya. Selalu hasilnya ini tidak boleh negatif. Akar pangkat 2 itu ya. Ini akar pangkat 2 itu kan biasanya nggak ditulis. Kalau genap, aturannya seperti itu. Perjanjian nih. Jadi kalian jangan tanya, kenapa bukan min 4? Karena hasilnya selalu non-negatif. Kecuali pangkat 3. Kalau pangkat 3 boleh. Akar min 8 gitu ya. Ini pangkat 3. Boleh kalau pangkatnya ganjil, di dalamnya negatif boleh. Ya ini sama dengan min 2. Karena min 2 pangkat 3, min 8. Tapi kalau ininya genap,
akar pangkat 2 kayak ini atau pangkat 4, ininya nggak boleh negatif, dan di sininya juga hasilnya nggak boleh negatif. Oke, lanjut lagi. Jadi, kita lihat gini. Kenapa berlaku ini? Tuh, saya jelaskan ini. Jadi, akar min 4 pangkat 2, kan tadi 4 ya. Akar 4 pangkat 2 juga 4. Dengan demikian, akar dari X kuadrat, X-nya bisa negatif ya. Kayak ini kan X-nya negatif. Tapi seluruh ininya nggak negatif di sininya. Itu nilainya bukan plus min X ya, tapi mutlak X. Kenapa? Karena kalau X-nya min 4, hasilnya 4. Mutlak min 4. Gitu ya. Ini min 4, ini sebenarnya mutlak dari sini. Yang ini juga. Oke, gitu. Nah, harap jangan bingung dengan masalah ini. Tentukan, saya ambil dari sini aja. Tentukan X sehingga X kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau ini, kita ditanya X-nya, nggak ada syarat X-nya. Maka X-nya sama dengan min 2 atau ada 2 jawabannya. Kita sebenarnya kalau mengakarkan selalu positif. Jadi kalau di sini kenapa ada 2? Karena gini, penarikan akar, ini kalau diakarkan, muncul plus min. Tapi akarnya sendiri mah selalu non-negatif ininya ya. Tapi penarikan akar sebuah persamaan memunculkan plus min. Karena X-nya boleh bisa min, bisa plus dari awal. Gitu ya. Tapi kalau ngitung akar 9, jangan plus min 3. Ya udah 3 saja. Gitu ya. Lain dengan kalau X kuadrat 9, berapa X-nya? Nah, X kuadrat sama dengan 9. Saya mengakarkan. Mengakarkan itu muncul plus min. Tapi akarnya sendiri mah selalu non-negatif. Oke, itu pengertian akar ya. Berkenaan itu, ada satu contoh. Tentukan solusi dari ini. Aduh, agak lama saya kuliahnya ya. Oke, saya akan jelaskan. Dari sini aja langsung ya. Nggak mau keluar. Beneran nih nggak mau keluar? Kok pada nggak ada sih? Oke, kalau nggak ada ya saya harus kerjakan ditulis. Wah, diktatnya ada error-error. Gara-gara revisi, tadinya mah ada. Nah, ini ada pertaksamaan yang memuat akar. Gimana caranya? Kalau tadi ada pertaksamaan, ada harga mutlaknya di atas kan? Pertaksamaan ada harga mutlaknya. Caranya dibuka mutlaknya. Entah gimana caranya, pokoknya dibuka mutlaknya. Sekarang kalau persamaan dengan mutlak, ada akar, sama. Dihilangkan akarnya. Nah, tapi kalau akar kita nggak punya rumus kayak yang mutlak tadi, yang ini nih. Ini kita nggak punya kayak giniannya. Kalau mutlak kan ada tuh. Gimana dong kalau akar? Kepaksa dikuadratkan. Ya, saya kuadratkan. Dengan hati terpaksa karena menghilangkan akarnya susah kalau enggak. Saya kuadratkan menjadi X tambah, menjadi X min 1. Kanan dikuadratkan 1. Itu, betul? Kemudian salah satu ruas dibuat 0. Gitu. Periksa garis bilangan.
tanda dari X min 2, ini 2, gitu. Periksa tandanya, di kiri sekali negatif, di kanan positif, betul? Ya, Iya, Pak, betul. jadi HP-nya apa? Ambil yang negatif. Jadi min tak hingga sampai 2. 2-nya masuk nggak? Nggak, karena nggak boleh 0. Benarkah jawaban ini? Bener, Pak. Hah? Benar, gitulah. Mending nggak yakin. Saya tuh kalau bertanya mau benar mau salah nadanya sama. Benarkah ini? Atau salahkah ini? Gitu. Benar atau salah? Coba saya cek. Setengah masuk nggak di sini? Masuk ya? Setengah. Kan ini minta hingga sampai 2. Katanya solusinya. Minta hingga sampai 2. Berarti setengah ada di sini kan? Setengah termasuk solusi. Coba masukkan ke sini. Benar nggak setengah? Salah. Akar bilangan negatif nggak ada. Setengah nggak termasuk solusi. Nah, kenapa? Karena kembali kalau mengkuadratkan dari sini ke sini harus dicatat ini asal usulnya X min satunya harus positif. Ini jangan lupa dari awal soalnya X min satunya harus ini. Atau sama aja X-nya besar dari 1. Makanya itu, kalau mengkuadratkan itu suka ada yang kesleo. Oh, syaratnya saya harus tambahkan gitu. Ya. Kan kita ngelihatnya dari yang awal. Jangan lihat yang ini. Dari yang awal, ini X-nya harus lebih besar sama dengan 1. Sehingga setelah dikerjakan, buat apa itu? Ini. Kan syaratnya ini harus di sini. Ini syaratnya harus X-nya besar 1. Nah, solusinya harus berada di sini juga. Jadi ini harus diiris tadi dengan ini. Yaitu dari 1 sampai tak hingga. Dan ini menghasilkan apa? Coba. Min tak hingga sampai 2. Udah itu di atas. Satunya lagi dari 1 sampai tak hingga. Satunya masuk. Irisannya apa? Ya, hanya dari 1 sampai 2. 2-nya nggak masuk. Ini betul. Coba aja cek. Itu pasti betul. Jadi itu, kalau mengkuadratkan tuh saya harus hati-hati. Gitu. Kayak yang tadi mutlak apa sama dengan berapa? Boleh coba yang X min 3 mutlak sama dengan X min 3 dikuadratkan. Ada yang harus hati-hatinya. Gitu. Oke. Begitulah mengenai pertaksamaan. Ya. Kita tutuplah pertaksamaan sampai di situ. Nih, habis tutup. Sekarang masuk ke materi yang memang ada di bukunya. Baru masuk nih. Saya buka dulu ya. Mana materi kita? Kita harus itu sampai 4 macam menyatakan fungsi harusnya habis. Tapi ya kita coba aja. Target minggu ini kayaknya nggak kecapai. Permisi Pak, maaf ada yang mau ditanya boleh? Boleh, boleh. Kenapa? Satu Eh, pertanyaannya. mungkin kembali lagi ke nomor 3C Pak, apa boleh? Boleh. 3C itu yang mana ya tadi? Hah? Ini? Yang di atasnya lagi Pak. Nah, Ini? yang ini. Nah, Ya, mau tanya Pak,
kalau himpunan penyelesaian yang 3C, Pak. Yang C. Yang 3C itu yang mana? Yang tadi yang di bawah ada C, tulisan C, Pak. Ini? Ya Di ini? bawahnya lagi, Pak. Nah, iya yang ini, Pak. Ah, ya. Eh, mau tanya, Pak, karena masih kurang paham, kalau misalnya di himpunan penyelesaian yang akhir itu, himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari himpunan penyelesaian 1 dan himpunan penyelesaian 2, kenapa min 1 dan satunya itu ikut, Pak? Ah, oke. Tapi diiriskannya udah ngerti ya? Kenapa harus diiris? Sudah, Pak. Nah, Sudah. kembali gini. Tadi saya HP satunya ini. Saya gambar. Ini. Yang saya tunjuk jelas nggak? Ini apa? Cursornya jelas? Pointer mouse-nya? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Kalau mengiriskan dua himpunan tuh berarti harus ada di sini sekaligus ada di yang kedua, betul? Nah, karena susah, saya gambar. Saya gambar. Di situ. 0 tak hingga. Mana? 0 tak hingga. Berarti dari 0 sampai tak hingga itu. Ini digabung titik min 1. Itulah HP 1. Jadi yang diarsir ini dan titik ini. HP 2-nya mana HP 2? Ini HP 1 ya. HP 2-nya. HP 2-nya dari min tak hingga sampai 0. Dari kiri, dari neraka sampai 0. Dari kiri. Sampai 0. 0-nya nggak masuk. Digabung atau ditambahkan titik 1. Ini titik 1. Ya. Oke. Nah, irisan adalah titik-titik yang berada di kedua-duanya. Ini yang di sini. Dan juga ada di sini. Mana? Ya hanya titik min 1, betul? Ada min 1 kan ada di HP 1. Min 1 juga ini ada di HP 2. Ya, HP 2. Jadi hanya dapat satu titik yang ada di keduanya yaitu min 1. Dan 0 nggak termasuk. Dan yang di sebelah sini yang ada di dua-duanya titik 1. Gitu. Jadi hanya ada 2 buah titik. Bukan interval lagi. Yaitu titik min 1 dan titik 1. Ya udah himpunan terdiri dari 2 titik ini aja. Nah, bingungnya di mana? Baik, Pak, sudah paham. Sepertinya tadi saya nggak ngelihat yang termasuk yang sampai tidak hingganya itu, Pak. Jadi agak bingung di situ. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, saya lanjut ya. Sekarang ke slide yang berikutnya baru lagi. Fungsi dan barisan cukup banyak. Nanti kalau udah fungsi menentukan daerah definisi gitu kadang-kadang perlu pakai pertaksamaan yang udah kita kenal. Jadi kalian harus belajarnya nanti begitu soal-soal tutorial keluar harus dikerjakan gitu ya. Kalau bisa semua yang bisa dikerjakan kerjakan. Karena tanpa latihan nanti ini ilmunya sambung menyambung. Kalau udah masuk bab 2, aduh, pertaksamaan masih bingung. Fungsi tadi masih banyak konsep yang bingung. Makin banyak bingung karena nyambung gitu ya. Jadi harus latihan, teratur. Percaya aja kalau di Kebut pakai SKS ujiannya sistem Kebut semalam itu nggak akan manjur. Kalian belajar mati-matian 3 hari 3 malam nggak akan bisa menyerapnya gitu ya. Oke. Ya, kalaupun mungkin istimewa pemikirannya, tapi untuk dapat nilai yang bagus susah, gitu ya. Karena ini memang ilmunya harus dipelajari sedikit demi sedikit, gitu, dan harus lewat latihan. Oke, kita lihat.
Fungsi. Apa itu fungsi? Untuk memahaminya kita lihat ini. Titik didih air di suatu tempat bergantung kepada ketinggian tempat tersebut dari permukaan laut. Artinya, kalau saya sekarang di Jatinangor sama di dekat puncak Gunung Tangkuban Perahu, titik didih airnya beda itu ya. Di sana di puncak dekat puncak gunung mungkin 80-an derajat Celcius udah mendidih airnya. Kalau di Jatinangor mungkin 96 derajat baru mendidih. Jadi titik didih bergantung kepada ketinggian. Ini ada satu besaran, yaitu titik didih, bergantung kepada ketinggian. Nah, nanti ini dikatakan bahwa titik didih air merupakan fungsi dari ketinggian tempat. Gitu ya. Keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi bergantung pada lamanya waktu investasi tersebut. Sebenarnya kalau investasi nggak bergantung waktu aja, bergantung ya banyak komponennya. Wah, mungkin puluhan parameternya. Kalau cuma sedikit parameternya, banyak orang akan ahli main saham gitu ya. Karena parameternya banyak. Tapi salah satunya bergantung waktu. Secara kalau normal, nggak ada perang, nggak ada situasi yang aneh-aneh, makin lama investasi kita jalankan, keuntungannya akan makin bertambah gitu ya. Jadi investasi fungsi dari waktu. Itu nantinya. Laju pertambahan koloni bakteri bergantung pada jumlah bakteri saat itu. Ini biologi nih, makai sekali. Anak saya dulu di biologi. Jadi bakterinya yang bisa dilihat tuh kulturnya. Kalau satu bakteri mungkin nggak kelihatan, nggak sanggup itunya pakai mata gitu ya. Harus pakai mikroskop yang juga kuat. Nah, ini maksudnya gini, laju pertambahannya bergantung pada jumlah bakteri saat itu. Kalau jumlah bakterinya pada suatu saat sedikit, ya laju pertumbuhannya sedikit, nambahnya sedikit. Kalau dia awalnya banyak, lajunya bertambahnya cepat, banyak. Nah, itu ya. Nanti di belakang ini kita akan bahas nih, yang ini. Secara matematiknya. Biaya parkir bergantung pada lamanya waktu parkir. Jelas ya. Kalau kita parkir di mall gitu, ya bergantung pada lamanya waktu parkir. Kecuali parkir di ITB itu, dia fix. Di Ganesha tuh berapa ya? 3.000 itu sehari. Sejam ya sama aja gitu. Dulu pernah aturannya diubah, bergantung jam. Langsung mahasiswanya demo. Kemudian dihalangin aja kendaraan-kendaraannya dekat gerbang ITB. Gimana coba kalau ratusan motor di situ menghalangi itu ya? Akhirnya mengalah rektoratnya. Dikembalikan ke aturan lama. Oke, tapi secara umum bergantung waktu gitu ya. Nah, pada masalah-masalah ini kita lihat sebuah besarannya yang di depan nih, bergantung kepada besaran lainnya. Nah, itu nanti kita bentuk yang namanya fungsi. Kenapa dibentuk fungsi? Karena dengan menggunakan fungsi, nanti menjadi gampang ngitungnya. Mau ngitung titik didih, kalau udah aturan fungsinya tahu, ya gampang gitu. Demikian juga yang lain. Jadi merumuskan sesuatu yang agak-agak analog gitu ya, menjadi sebuah rumus gitu tujuannya. Oke, sekarang kita ke aturan formal fungsi. Apa itu fungsi? Ini berangkat dari dua buah himpunan, himpunan D dan himpunan E, yang tak kosong. Kalau himpunannya kosong ya udah kita nggak bicara apa-apa. Gitu ya. Himpunannya ini nggak kosong. Nah, fungsi F dari D, ini himpunan D, ke E adalah aturan
memasangkan setiap elemen di D dengan satu elemen di E, ya, gitu. Nah, ini satu elemen, gitu. Nggak boleh dua. Si X ini nggak boleh temennya yang ini juga temennya yang ini, gitu. Meskipun itu harapannya para bapak-bapak. Di sini satu dapat istrinya, kalau bisa 10 gitu di sini ya. Nggak boleh. Satu di sini temennya harus satu. Satu di sini temennya harus satu. Satu di sini temennya harus satu gitu ya. Tepat satu. Nah, tapi boleh gini. Boleh gini nih. Ini himpunannya yang D, ini E. Satu di sini tadi harus satu ke sini. Satu di sini harus satu di kanan. Nggak dibilang harus beda, boleh ke sini. Itu boleh fungsi ya. Ini juga fungsi. Gitu. Yang ini temennya yang ini juga. Boleh. Pokoknya dilihat kalau dari kiri ke kanan, itu dia temennya satu di kanannya. Ini satu. Bahwa ini temennya dipakai banyak kan, biarin aja. Lihatnya dari kiri ke kanan, satu. Ini satu juga, gitu ya. Oke. Jadi yang kanan itu himpunan bapak-bapak, yang kiri himpunan ibu-ibu, harusnya ya. Nah, karena yang ngajarnya cowok. Nah, fungsi sering pula dinotasikan sebagai ini Y sama Fx. Dengan di sini X-nya itu anggota D. Ya, Fx-nya itu yang di kanannya nanti. Nah, X-nya ini disebut variabel atau peubah bebas. Y-nya ini atau Fx-nya itu anggota E-nya, pasangannya, disebut variabel tak bebas. Saya jelaskan belakangan kenapa namanya kok yang ini bebas, yang ini tak bebas. Ada maknanya. Tapi saat ini susah kalau diomong. Nanti setelah ketemu contoh. Nah, setelah ini. Contoh, Fx sama dengan ini aturannya tadi kan. Aturan memasangkan. Aturannya ini. Sebuah bilangan X dipasangkan dengan akar 4 min X kuadrat. Nah, kenapa dinamakan variabel bebas? Karena X-nya boleh dipilih berapa aja X-nya. Fx-nya ini nggak bebas. Kalau saya pilih X-nya 1, ya Fx-nya dihitung. 4 min 1 kuadrat, akar 3. X-nya 0, 4 min 0 kuadrat, jadi akar 4. Jadi Fx-nya itu nggak bebas. X-nya bebas. Bebas tuh nggak sebebas-bebasnya. Kalau X-nya pilih 10, nggak bisa dihitung. Ya nggak boleh juga gitu ya. Tapi X-nya ditentukan dahulu, Fx-nya dihitung. Jadi X-nya dinamakan variabel bebas, Fx-nya yang tak bebas. Nah, kemudian ada pengertian sedikit lagi ya, sekitar 5 menit lagi lah. Pengertian domain. Domain atau daerah definisi dari fungsi f, simbolnya ini, perjanjian simbolnya ini, adalah himpunan semua titik X, harus dikumpulkan X-nya berapa aja, supaya Fx-nya bisa dihitung. Contoh, yang tadi ini, daerah definisinya min 2 sampai 2 dapat dari mana? Nah, harus pakai pertaksamaan. Ini ya, saya mau mencari daerah definisi dari ini. Coba. Di bawah sekali. Pertanyaannya, tentukan daerah definisi dari ini. Oke. Nah, kita lihat bahwa daerah definisi itu harus mengumpulkan semua X
supaya ini bisa dihitung. Berarti daerah definisi F itu adalah himpunan titik X sehingga 4 min X kuadratnya lebih besar dari 0. Karena akar kan nggak boleh negatif dalamnya. 0 masih boleh. Berapa? Nggak mau jawabnya gini. Pengennya X-nya berapa? Jangan bentuk masih kuadrat gini. Jadi kita selesaikan. 4 min X kuadrat apa? Lebih besar sama dengan 0. Faktorkan. Ini udah 0. Ini pertaksamaan nih ya. Salah satu ruas udah 0. Ruas kirinya nggak ada penyebutnya. Udah ini faktorkan aja. Tambah X lebih besar sama 0. Gambar garis bilangan. Tanda dari 2 min X dikalikan 2 tambah X. Aduh. Mana hilang dia? 2 tambah X. Wow, udahlah. Ngerti itu? Penyebab nolnya di min 2 dan 2. Kalau diperiksa tandanya di kiri sekali. Min 1000. Min 1000 ini positif. Ini negatif. Di min. Kalian periksa aja ini gini ya. Nah, dari sini saya dapat HP-nya adalah min 2 sampai 2. Kenapa? Karena ini ambil yang besar 0. Boleh 0. Jadi 2-nya masuk, min 2-nya masuk. Tapi di sini kita jangan bilang HP. Di sini ceritanya adalah daerah definisinya, yaitu min 2 sampai 2. Nah, kalau nggak bisa mengerjakan pertaksamaan, kan nggak bisa ngitung daerah definisinya. Nyambung, serba nyambung. Begitu. Dikit lagi. Jadi ini langsung, tadi udah ada penjelasannya. Kalau daerah nilai mah biasanya agak jarang juga ditanyakan karena sulit. Kecuali yang kayak ginian gampang ya. Daerah nilai adalah himpunan semua Y-nya gitu ya. Jadi himpunan semua titik Y yang sudah dihitung oleh aturan fungsi. Tadi X-nya di antara min 22, kalau kita hitung ke aturan ini, dapat Y-nya berapa? Nggak boleh ada yang ketinggalan ya. Nah, itu namanya daerah nilai. Coba. Kalau saya, ini, jadi harus ada daerah definisi dulu. Kalau daerah definisinya ini, daerah nilainya berapa? Ngitungnya gini. Saya balik ke sini. Fx-nya akar 4 min X kuadrat. Daerah definisinya tadi udah dapat. Min 2 sampai 2. Nah, daerah nilai itu kadang-kadang susah. Kalau yang ini direka-reka aja. Kalau X-nya ada di sini, paling kecil ini berapa? Untuk X yang ada di DF, nilai terkecil dari Fx berapa? Kita lihat, akar ini selalu nggak negatif hasilnya. Jadi paling kecil kalau X-nya min 2 atau 2, hasilnya kan 0. Paling kecilnya adalah 0. Paling besarnya berapa? Nilai terbesar dari Y-nya. Dia akan mencapai maksimum kalau X-nya sekecil-kecilnya. Tapi X-nya harus ada di sini. Yaitu 0. Kalau X-nya 0, dia jadi akar 4. 2. Gitu. Nah, dari sini berarti Y-nya paling kecil 0, paling besar 2. Maka daerah nilai simbolnya R. Daerah nilai F adalah paling kecil 0, paling besar 2. Nggak gampang ya, kalau fungsinya yang lain lagi, susah. Kadang-kadang ini mah nggak ditanya, yang ditanya daerah definisi. Oke, begitu. Udah ya, mengapanya.
Oke, hari ini sampai situ dulu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Saya berhentikan dulu rekamannya.